Nggih. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat? Bu Sawitri sudah. Tulisan tulisan Zoom gitu aja, tapi belum ininya, belum PPT-nya. Ini Nah, sudah. ini sudah. Seperti itu ya, Mbak. Ya, sudah. Itu. Oke, saya izin memaparkan terkait dengan technical handbook. Yang pertama itu ada lomba lomba koreografi pencaksilat. Jadi, kalau di lomba sebelumnya kami mengadakan lomba pencaksilat itu ada dua kategori. Jadi ada kategori untuk yang solo kreatif, ada juga yang tunggal. Nah, untuk kali ini kami lebih menyesuaikan dengan kebutuhan disabilitas karena mengetahui sendiri untuk disabilitas ini harus lebih adaptif. Jadi untuk kali ini lombanya ke arah koreografi pencaksilat. Jadi nggak pakem terhadap sistem atau aturan-aturan yang ada di pencaksilat secara umum, tapi kami fleksibelkan dengan yang ada di anak berkebutuhan khusus atau disabilitas ini. Untuk pendaftarannya hingga hari ini, kemudian sekarang kita sedang melaksanakan meetingnya. Kemudian untuk pelaksanaan sendiri, nantinya setelah TM ini selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk membuat video dan mengupload videonya ke dalam YouTube masing-masing. Kemudian untuk tanggal submitnya maksimal tanggal 28 Oktober. Jadi sekarang sampai tanggal 28 Oktober, silakan untuk mengupload video terkait dengan lomba yang diikuti ke YouTube masing-masing. Kemudian link YouTube tersebut akan dikirimkan linknya ke formulir yang akan kami kirimkan di grup nantinya. Kemudian untuk pengumuman lombanya sendiri ada di tanggal 3 November dan penyerahan hadiahnya akan dilakukan di 9 November. Ini akan kami konfirmasi kembali untuk tempat dan tanggalnya menyusul nantinya gitu. Jadi nanti untuk acara penyerahan hadiah ini dilaksanakan secara offline dan para pemenang yang sudah kami umumkan di tanggal 3 November wajib untuk datang ke tempat untuk penyerahan hadiah secara langsung. Tapi bila Bapak Ibu juga ingin melihat talk show dan penampilan dari para pemenang juga talk show yang diberikan oleh narasumber, kami persilakan untuk datang nantinya yang akan kami berikan undangannya. Seperti itu. Kemudian untuk persyaratannya eh, sudah jelas Bapak Ibu untuk maksimal usianya berusia 10 sampai 35 tahun dengan klasifikasi masalah sensori netra, tuli, intelijensi, mental, dan gerak. Kemudian peserta dapat bertempat tinggal di Surabaya maupun di Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengisi formulir sebelumnya. Hingga saat ini kita sudah bergabung di grup khusus peserta. Pesertanya sendiri dapat perorangan, dapat juga mewakili lembaga. Kemudian nantinya akan ada format foto diri, pas foto, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut atau peserta tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus yang disubmit saat pengumpulan video. Kemudian ini untuk peraturan dan ketentuan lombanya. Jadi aturannya adalah kategorinya ada solo kreatif, putra dan putri mengacu pada kreativitas koreografi pencaksilat. Nah, untuk koreografi pencaksilat ini tadinya solo kreatif, kemudian juga bisa menggunakan musik tradisional yang bernuansa Jawa Timur. Kemudian untuk solo kreatif sendiri ini bisa menggunakan tangan kosong atau senjata, barangkali Bapak Ibu mempunyai senjatanya. Kemudian untuk pembuatan video, formatnya waktu maksimalnya 3 menit dengan ketentuan tadi. Bisa menggunakan tangan kosong atau senjata seperti pecut, payung, maupun kipas. Kemudian untuk musiknya sendiri, musiknya ini minus one atau semacam lagu tanpa vokal. Jadi cuman musiknya saja, instrumennya saja yang digunakan sebagai pengiring untuk pembuatan videonya. Untuk kostumnya sendiri bebas menggunakan atribut Nusantara gitu. Ataupun Bapak Ibu jika memiliki atribut silat secara lengkap boleh digunakan. Kemudian untuk kategori lombanya
Di sini ada 10 kategori lomba. Jadi nanti dari Bapak Ibu yang sudah mendaftar akan kami klasifikasikan menjadi kelas-kelas sesuai dengan kategori jenis kelamin maupun dengan disabilitasnya. Yang pertama ada remaja lelaki dengan kebutuhan sensorik netra, yang kedua ada remaja lelaki sensorik tuli, ada juga intelijensi sampai perempuan dengan masalah gerak. Jadi setiap disabilitas kami usahakan memiliki penilaian yang fair sesuai dengan disabilitasnya masing-masing, juga sesuai dengan eh, kategori berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, kemudian ini untuk tata cara dan pengumpulan videonya. Seperti yang telah saya info sebelumnya, Bapak Ibu sudah mengisi pendaftaran yang sudah dilakukan saat proses pendaftaran ini dan sudah mengikuti grup juga TM hari ini. Kemudian setelah ini Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk membuat video sesuai dengan ketentuan yang telah kami infokan sebelumnya. Kemudian video tersebut bisa diupload di akun YouTube masing-masing dengan judul LKPS strip teragam disabilitas strip nama lengkap. Untuk captionnya sendiri nanti bisa sekreatif mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan caption sesuai dengan kreativitas masing-masing dan hashtagnya jangan lupa disertakan yaitu Lomba Koreografi Pencaksilat. Hashtag yang kedua LKPS Peduli Kasih ABK 2025. Nah, kemudian setelah mengupload video tersebut ke YouTube, Bapak dan Ibu diminta untuk mengcopy atau menyalin link video YouTube-nya, kemudian disubmit pada link video pada formulir yang akan kami infokan di grup grup peserta malam ini. Seperti itu. Contohnya bisa dilihat pada ini. Nah, misalnya, hai, nama saya bla bla bla. Nanti di bawahnya setelah menuliskan caption dan namanya bisa diberikan hashtag lomba koreografi pencaksilat, kemudian hashtag lomba LKPS Peduli Kasih ABK 2025. Kalau Bapak Ibu juga punya sosmed, boleh juga dikirimkan di sosmednya, kemudian tag IG kami di @pedulikasih_abk gitu, supaya mendapatkan lebih banyak attention dari orang-orang. Nah, kalau tadi tata cara penguploadan, sekarang tata cara pembuatan videonya. Jadi untuk video ini, waktu pembuatannya dihitung dari pesilat memulai gerakan awal dan berakhir saat menyelesaikan gerak jurus. Kemudian gerakan koreografi direkam dalam video, bisa di dalam ruangan maupun di luar ruangan, asalkan pencahayaannya baik dan mendukung. Dan posisi dari peserta yang pesilatnya ini terlihat jelas. Tuh. Untuk posisi pesilat harus sepenuhnya terlihat dalam layar dan berada di tengah dari videonya. Kemudian jaraknya mohon bisa disesuaikan agar keseluruhan gerak atau gaya dari pesilat nantinya bisa terlihat dan bisa kami nilai dengan baik. Untuk kameranya sendiri tidak perlu diubah seperti di zoom in, zoom out, dan tidak perlu mengikuti gerakan pesilat, cukup diletakkan di tengah, di center dari silat, sehingga kami dapat melihat secara keseluruhan geraknya dengan jelas. Kemudian rekaman videonya harus dilakukan ketika pesilat sudah berada dalam posisi menghadap kamera sejak awal. Kemudian bisa dimulai dengan perkenalan, rakam disabilitasnya, baru melakukan gerak jurusnya, dan terakhir penutupan salam. Kemudian untuk videonya, eh, saat penguploadan di YouTube, diusahakan videonya HD 720 pixel dan untuk videonya bisa dilakukan tanpa pengeditan. Misalnya tanpa menambahkan tulisan cahaya atau gerakan. Tapi mungkin barangkali ada beberapa dari peserta yang merupakan tunarungu bisa dituliskan nama dan ragam disabilitasnya di captionnya. Seperti itu. Kemudian untuk sistem penilaian sendiri, dari tim kami untuk juri terdiri dari beberapa orang yang terdiri dari praktisi, akademisi tari, kemudian ada praktisi dan pendekar pencaksilat, juga ada praktisi dan pemerhati remaja berkebutuhan khusus. Kemudian nantinya saat video sudah diupload juga sudah disubmit, kami akan melakukan seleksi administrasi dan pengklasifikasi.
pengklasifikasian peserta berdasarkan disabilitasnya, nanti yang akan masuk ke dalam 10 kategori itu. Kemudian dari 10 kategori itu akan kami filter lagi berdasarkan video yang telah dikirimkan untuk dicari penampil terbaik dari masing-masing kategori. Nah, untuk penilaian sendiri didasarkan pada keseimbangan, kontras, kesatuan, rangkaian, sequence, variasi, dan klimaks dari gerakannya. Kemudian, untuk penampil terbaik ini nantinya wajib menampilkan medley pencak silat durasinya 1 menit saat pemberian hadiah secara offline. Jadinya nanti untuk para pemenang akan ada grup khusus yang digunakan untuk koordinasi terkait dengan penampilan ini. Jadi akan ada info lebih lanjut untuk para pemenangnya. Untuk benefit yang didapatkan, yang pertama selain sertifikat, ini sertifikatnya nanti didapatkan untuk seluruh peserta yang sudah mendaftar. Kemudian juga ada sertifikat pemenang. Kemudian ada uang pembinaan per kategori juara. Jadi juara satunya ada 1.500.000, juara dua 1.250.000, dan juara tiga 1 juta untuk tiap kategorinya. Dan untuk hadiah ini juga sudah termasuk biaya transportasi ke lokasi penganugerahan lomba. Jadi barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang ada di luar Surabaya, mohon bisa dipersiapkan. Tapi kami juga nantinya bisa membantu untuk memberikan semacam surat pengantar bagi Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa orang yang ingin mengajukan sponsorship ya mungkin ke instansi atau lembaga, kami bisa bantu untuk memberikan surat pengantar atau surat keterangan yang membuktikan bahwa peserta ini merupakan pemenang lomba sehingga bisa mendapatkan bantuan transportasi dari instansi yang dituju. Biasanya seperti itu. Oke, yang kedua untuk lomba UKM. Untuk lomba UKM sendiri sebenarnya untuk syaratnya kurang lebih sama. Jadi kita nantinya pengumuman lombanya juga sama seperti lomba pencak silat. Pengumumannya tanggal 3, kemudian penganugerahannya tanggal 9. Untuk tanggal dan tempatnya nanti akan kami infokan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada informasi lanjutan terkait dengan tempat dan waktu untuk penganugerahan lombanya. Dan setiap eh, pemenang dari lomba UKM wajib hadir juga saat penganugerahan hadiah dan nantinya akan ada pameran secara offline. Jadi selain ada talk show saat penyerahan hadiah itu ada talk show penyerahan hadiah juga ada pameran dari karya-karya para pemenang lomba UKM. Kemudian untuk persyaratannya sama seperti lomba pencak silat. Jadi remaja berkebutuhan khusus usianya 10 sampai 35 tahun. Kemudian dapat bertempat tinggal di Surabaya maupun luar Jawa Timur. Kemudian mengisi formulir pendaftaran, bisa mewakili perorangan maupun lembaga, dan nantinya harus menyertakan surat keterangan remaja yang membuktikan bahwa anak itu adalah ABK dari puskesmas maupun sekolah. Untuk lomba UKM sendiri, peraturan dan ketentuan lombanya sebenarnya sama, jadi pembuatan video, mengirimkan video kegiatan, yang terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama ada kategori kuliner, yang kedua ada craft, yang ketiga ada perdagangan atau jasa. Untuk videonya sendiri durasinya selama 2 sampai 5 menit. Kemudian dalam video tersebut harus menjelaskan dan menampilkan kegiatan usaha serta produk atau layanan yang dihasilkan. Misalnya kalau di kuliner ada makanan, misal ibu punya usaha jamu, itu boleh ditampilkan kegiatan usahanya seperti video tutorial gitu dari awal eh, melakukan pembuatan produk itu sampai mungkin ke marketingnya gitu. Kemudian kalau craft itu ada kerajinan tangan, kalau perdagangan atau jasa misal seperti reseller. Jadi kalau beli kerupuk dijual kembali, kemudian bisa pijat atau cuci sepeda motor. Untuk tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengumpulan videonya sama seperti lomba nantinya. Nanti akan ada Google Formulir yang akan kami kirimkan ke grup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mensubmit
link video YouTube ke akun tersebut, ke formulir tersebut juga di YouTube yang di-upload masing-masing. Diberikan judul Lomba UKM, nama lengkapnya, dan captionnya sekreatif mungkin. Kemudian di akhir caption diberikan hashtag Lomba UKM, LUKM Peduli Kasih ABK 2025 dan RBKYP ABK. Kemudian dari ini disubmit ke link formulir. Untuk contohnya bisa dilihat di THB masing-masing. Ini tata cara pembuatan videonya. Videonya bisa direkam di dalam ruangan maupun luar ruangan. Terus juga pastikan pencahayaannya baik. Apalagi ini kan video UKM produk ya. Dipastikan produk yang di video ini terlihat dengan jelas di kamera. Kemudian posisi produk dan harus terlihat dalam layar dengan kreasi sesuai peserta. Nah, untuk videonya sendiri dimulai dengan perkenalan pesertanya yang memiliki UKM tersebut, kemudian menjelaskan dan menampilkan kegiatan usaha serta produk atau layanan yang dihasilkan. Untuk videonya minimal resolusinya HD 720 pixel. Nah, jadi ini itu bisa sekreasi sesuai dengan kreasi masing-masing peserta ya Ibu. Jadi mungkin bisa diperlihatkan cara pembuatan untuk produknya, kemudian dijelaskan semacam video tutorial ini yang menjelaskan oh kalau produkku ini seperti ini cara pembuatannya atau juga bisa dijelaskan tentang produknya ini jualannya apa, terus cara pemasarkannya gimana, presentasi sesuai dengan kreasi masing-masing seperti itu yang intinya menampilkan kegiatan usaha atau produk yang dihasilkan. Untuk sistem penilaian dari lomba UKM sendiri, tim kurator itu terdiri dari praktisi kuliner, craft dan perdagangan atau jasa. Kemudian untuk penilaiannya didasarkan pada kreativitas, kemudian juga visi dan misi bisnisnya, kualitas, terus daya tarik produk dan kemasan, kinerja pengelolaan SDM, keuangan produksi dan pemasaran. Untuk pemenangnya, sesuai yang kami info di awal, bahwa kami eh, menyediakan tenan untuk para peserta, sehingga para peserta bisa memamerkan produk pada acara penganugerahan lomba secara offline nantinya. Untuk benefitnya sendiri, Untuk benefitnya sendiri, yang pertama sertifikat yang ditandatangani yayasan, kemudian juga ada uang pembinaan per kategori juara, itu juara satunya ada 1 juta, juara dua 750, dan juara tiga 500.000. Nah, nantinya masing-masing dari peserta ini juga mendapatkan lapak yang dihargai karyanya sehari 500.000. Jadi, misal juara satu berarti dia mendapatkan uang pembinaan 1 juta ditambah dengan lapak yang senilai 500.000 rupiah. Kemudian sama untuk hadiahnya ini juga termasuk biaya transportasi ke lokasinya, Ibu, Bapak. Jadi mohon di-note bahwa uang pembinaan yang kami berikan nantinya ini sudah termasuk dengan transportasi Bapak Ibu untuk ke dalam lokasi lomba, lokasi penganugerahan lomba. Mungkin itu saja, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, monggo kami persilahkan dan saya juga persilahkan ke Bu Sawitri selaku Ketua Yayasan untuk memberikan tambahan barangkali bila ada. Oke, mungkin bisa Kak Ya, Egi, boleh diinfokan Kak pertanyaannya? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Egi. Saya dari Tangerang, Banten. Saya ingin bertanya untuk khususnya untuk yang silat, apakah boleh untuk di make up? Karena di pencak silat yang di umum itu tidak boleh pakai make up. Terus yang kedua, untuk masalah waktu. Untuk masalah waktu di proposal itu ada 3 menit. Itu waktunya 3 menit sudah dengan perkenalan atau belum? Kalau belum dengan perkenalan, berarti waktunya 3 menit lebih. Terus yang ketiga, itu untuk pemenang lomba. Jika pemenang lomba tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu yang tidak memungkinkan tidak bisa hadir, itu bagaimana? Ya mungkin itu aja pertanyaannya. Ya.
Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu tadi ada tambahan atau bisa menjawab juga, boleh Bu? Bu Ya, Savitri. nomor satu tentang make up ya, tentang make up. eh, karena ini adalah koreografi pencak silat, sebetulnya bukan murni pencak silat ya, tapi koreografi pencak silat. Jadi boleh pakai make up. Terus yang kedua, seumpama pakaian Nusantara juga boleh. Makanya musik juga, musik Nusantara juga boleh. Terus tentang waktu 3 menit itu dihitung dari tung yang ini. Jadi seperti yang kemarin. Jadi setelah perkenalan, terus habis itu ada seperti ada aba-aba ya. 1, 2, 3 tung seperti itu atau terserah mungkin 1, 2, 3 atau apa. Nah itu mulai dari situ dihitungin. Jadi di luar perkenalan. Oke. Terus yang ketiga tadi kalau nggak bisa ikut, jadi kami sangat sebetulnya kan gini ya, suatu lomba itu memang sebaiknya apa apalagi untuk disabilitas ya, sebetulnya tujuannya adalah inklusivitas. Selain juga supaya ABK itu mendapatkan kesempatan yang sama, kalau mamanya koreografi pencak silat, insya Allah ini bisa menjadi atlet seperti itu, Nyeh. Ah, jadi sebaiknya kan juga sebetulnya yang paling bagus adalah offline gitu kan lomba itu. Tapi karena apa pembiayaan dan sebagainya sehingga akhirnya kita siasati kan dengan apa online ya, online tapi untuk penyerahan hadiah adalah offline gitu nih. Nah, kami juga harus ini ya. Jadi kalau memang dilihat dari track record yang lomba yang pertama kemarin kan kami hanya 300.000 nggih. Saya bukan perkara hadiah ya. Jadi maksud saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman semua ini kan hadiah bukan sebagai pemicu utama kan. Pemicu utama adalah kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman semua ya untuk bisa menyuguhkan bahwa ABK itu bisa untuk silat bisa, untuk UKM bisa dan sebagainya. Jadi, tapi kami juga harus sesuai sehingga kali ini hadiahnya sangat ya untuk ukuran kami sangat besar. Tapi untuk teman-teman yang di luar Jawa Timur eh, itu sangat kecil apalagi seperti NTT dan sebagainya gitu ya. Jadi eh, kami sangat mengharapkan teman-teman yang terutama yang menang untuk bisa datang. Tapi seumpama ada sesuatu yang eh, bisa kita tolerir ya, seperti seumpama ya ternyata NTT seperti itu biayanya juga nggak memungkinkan dan sebagainya atau keadaan dan sebagainya ya apalagi ABK perlu diantar tapi maksud saya teman-teman semua ini ayo kita saling saling meniatkan untuk bisa hadir gitu ya jadi benar-benar nggak bisa hadir itu karena ada sesuatu yang memang benar-benar nggak bisa hadir kayak gitu ya dan pengalaman kami kan pernah juga ikut lomba seperti di Galeri Nasional di Jakarta kita Roti marahin bangga ayo. dulu. Yo. Halo teman-teman, ya, jadi ternyata ada teman-teman dari Aceh itu dapatnya uang dari ya dia minta ke apa seperti kalau seperti waktu itu kita kan ikut lomba lomba menggambar ya, itu dapatnya dari pariwisata, dinas pariwisata setempat gitu ya. Jadi kalau seperti olahraga ini, pencak silat ini koreografi kan bisa juga olahraga dispora ataupun dinas kebudayaan dan terserah ya di masing-masing provinsi kan macam-macam. Jadi kalau yang UKM bisa dari Dinas Koperasi dan UKM seperti itu. Ya. Apakah cukup penjelasan saya? Cukup, Bu. Halo? Ye, gitu Mungkin ye. satu lagi, Bu. Ye. Satu lagi. Untuk sistem penilaiannya itu, Mm. apakah untuk kategori tunarungu, tuli, dan tunanetra itu digabung atau masing-masing? Ya itu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ellen bahwa khususnya terutama untuk yang eh, koreografi pencak silat ini bagaimanapun kan sebetulnya jadi nanti klasifikasinya itu
kita ada tim ya, tim klasifikasi terdiri dari dokter, psikolog, dan terapis, sehingga kita seumpama seumpama anaknya ini Down syndrome, tapi kita lihat dulu gitu ya. Ini Down syndrome tuh kena di mananya? Dia masuk di bagian di apa? Klasifikasinya kan Down syndrome macam-macam ya, bisa masuk intelijensi, bisa masuk gerak, bisa masuk dan sebagainya kan. Jadi kita lihat. Jadi kalau memang belum terlalu jelas buat kami, terutama tim yang klasifikasi, nanti kita akan menghubungi yang bersangkutan. Gitu ya. Jadi intinya untuk jadi nanti setelah kita klasifikasi, nanti ya yang hanya di dalam klasifikasi itu saja yang bertanding walaupun bukan tanding ya, bukan kontak fisik bukan, tapi supaya terjadi fairness seperti itu. Ya, Oh, iya Bu. ya, siap. Bisa dipahami ya? Iya Bu, bisa Bu. Ya, terima kasih. Ya. Monggo Mbak Ellen lanjut. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari peserta yang lain ada Pak Bongso, boleh di yang raise hand boleh di ini kan, di unmute Oke, dan baik. Terima kasih, Mbak Ellen. Halo, ya Ya, monggo. halo. silakan Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ellen atas waktunya dan Bu Sawitri. Saya ingin menanyakan beberapa hal, tapi semuanya sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya. Tapi saya lebih fokus kepada pertanyaan yang poin nomor 7, Mbak Ellen atau Bu Sawitri. Nah, dalam pembuatan video nanti tidak perlu atau tidak boleh diedit sama sekali. Nah, sedangkan di peraturan di atasnya kita boleh di dalam ruangan dan di luar ruangan. Bagaimana jikalau kita memilih di luar ruangan, sedangkan nanti ketika kita syuting di luar ruangan, audio kurang terjangkau dalam ke alat rekam atau pakai HP atau pakai kamera yang lain, kurang terjangkau dengan maksimal audionya ke dalam video tersebut. Apakah di situ tidak boleh disisipkan sebuah audionya tanpa mengedit gambarnya di dalam video itu? Itu lebih ke poin nomor 7. Mohon penjelasannya nanti. Ketika kurang audionya kurang jelas ke dalam video tersebut, apakah boleh disisipkan audionya saja tanpa mengurangi suatu gerakan di dalamnya? Terima kasih. Bu Sapitri sepertinya suaranya belum di mute, belum di unmute. Sorry, maaf. Nggih, jadi ini karena sudah kedua kalinya, jadi eh, jadi gini, para kan pasti ada pelatihnya teman-teman ini. Para pelatih ini memberi kemungkinan 3 kali take video. Jadi apa, umpamanya di luar ruangan atau di dalam ruangan 3 kali take video. Jadi seumpama take yang pertama itu ada masalah, itu kan masih bisa take yang kedua gitu. Jadi tetap tapi video yang dikirimkan adalah video mati ya, jadi tidak ada pengeditan sama sekali. Jadi silakan untuk mau take berapa kali pun kan, apalagi ini kan range-nya masih luas ya, maksudnya masih masih bisa. Jadi monggo teman-teman untuk apa intinya yang kita terima adalah video mati ya, maksudnya tidak ada pengeditan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? HP pun bisa. Insya Allah bisa, Bu. Terima kasih penjelasannya. Iya, Terima Ibu, kasih. saya izin menambahkan mungkin terkait dengan audio like tadi, barangkali mungkin kalau outdoor terus audionya belum jelas, boleh ditambahkan audionya saat disisipkan saat editing, tapi tidak yang dimaksud tidak diedit itu adalah tidak di-cut untuk gerakannya atau seperti itu. Jadi untuk penyisipan audio masih diperbolehkan agar suaranya terlihat jelas. Seperti itu. Maksudnya seperti itu, Mbak Ellen. Terima Oke, kasih ya, diperjelaskan. Mbak Ellen. siap. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Daumi. Kami persilakan Bu Daumi. Terima kasih Kak Ellen. Saya kan ikut ini ya, anak ikut kuliner. Kemudian dalam pembuatan video itu kan ada perkenalan. Eh,
kalau anak saya kan tidak bisa berkomunikasi ya, itu perkenalannya dia didamping oleh coach. Itu yang perkenalan coachnya dengan anak saya apa coachnya? Apa anak saya? Dengan kalau anak saya kan berarti kan dengan caption tulisan atau gimana? Mungkin ada saran. Mm-mm. Iya. Gini, eh, sebetulnya kita sudah sering ya mengadakan lomba UKM. Nggih. Tapi ternyata UKM itu sangat luas. Jadi ada Hmm. teman-teman, ini contoh saja Bu, kemarin tuh kita Hmm. ada teman-teman yang eh, eh, saya usahanya peternakan puyuh Bu. Ah, berarti masuk enggak? Nah, sebetulnya kan enggak masuk. Jadi intinya gini, kita memberikan kebebasan karena apalagi UKM ya. Karena Hmm. kembali lagi niat kita adalah memberi kesempatan seluas-luasnya ABK untuk bisa setara dengan teman-teman yang lain ya kan. Jadi kita bebaskan monggo. Jadi yang tidak masuk di kriteria tiga itu tadi nanti kita pertimbangkan. Intinya semua dipertimbangkan. Terus seumpama anak tidak verbal dan sebagainya atau kurang Hmm. verbal dan sebagainya, monggo dibantu. Entah dibantu dengan tulisan, entah dibantu dengan maksudnya subtitle ataupun suara apa coachnya atau siapa monggo. Tapi intinya ada penjelasan gitu Bu. Jadi kami selaku ini kan kurasi ya kalau Ya, yang UKM. Jadi kami bisa tahu kenapa kok sampai ada suara lain gitu Bu. Bukan yang oke. Hmm. seperti itu nggih. Oke. Oke, terima kasih Bu Sawitri. Siap. Heeh, nggih. Oke, baik. Mungkin dari para peserta lain ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Kami persilakan. Saya Ya. mewakili Arif, saya mamanya Oh Arif. iya, monggo. Ya, ini yang untuk misalkan menang kan dikasih lapak senilai 500 ya. Ya. Ya, Eh, itu benar. itu nanti maksudnya kita membawa produk kita dari rumah gitu untuk dibawa ke sana. Ya. Ya, begitu ya, Bu Ya ya. betul Bu. Cuman gini Nah, Bu, karena ya, maaf saya anu ya. Jadi karena ya, kami masih belum fix tentang tempat. Yang jelas itu tempat di Surabaya Bu ya. Tempat di ya, Surabaya. Tapi belum ya. fix tempatnya itu Gimana belum ya? gimana gimana dan sebagainya. Hmm. Apakah seumpama ini makanan, apakah Ya, boleh membawa kompor kayak gitu-gitu kan kami masih belum ya, bisa memberi ini ya Bu ya, belum bisa ya. memastikan kayak gitu. Terus ada juga Hmm. teman-teman yang gini, aku boleh nggak mamanya nggak menang, aku nanti buka lapak sendiri, dicas berapa, itu kami juga masih, intinya karena masih tempat Ya, kami masih belum dapat kepastian, tapi ya, kalau ada di Surabaya, jadi nanti ya. setelah itu ada keterangan lebih lanjut gitu ya Bu. Oh, jen. Kebetulan Arif kan telur asin, mungkin tidak Oke. tidak membawa yang peralatan seperti kompor dan lain-lain itu nanti juga senilai lapak itu apa kita bebas membawanya itu gimana ya Bu? Maksudnya bebas membawa itu apa Bu? Maksudnya jumlahnya, nominalnya itu sesuai yang 500.000 itu Oh, apa? ya, ya, ya. Gini Hmm. Bu, jadi sebetulnya pe, apa, penentuan penentuan bahwa 500.000 itu karena pengalaman kami kemarin waktu Ya, lomba yang pertama itu kan sebetulnya hanya yang lomba yang pertama kan hanya pencak silatnya, tapi kami mencoba eh, dari yayasan sendiri menjual gitu loh Bu. Jadi oh pengalaman gitu. kami omset pada saat itu bisa sampai 500 gitu loh Bu. Jadi makanya kenapa Hmm. kok sekarang ini kita beri lapak yang dinilai seharga 500 seperti itu Bu. Oh, ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Silakan. pertanyaan dari Rizky Ahmad. Monggo, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya? Bisa, Bisa Ibu. Bu. Terima kasih. Eh, anak saya itu disabilitasnya ganda, autis dan tuli. Itu nanti masuk kategori yang mana? Yang menentukan, eh, har- saya kemarin tanya ya, kalau autis itu kan masuknya di mental gitu.
Ya, Itu tadi. Jadi maksudnya kategori yang mana gitu? Karena klasifikasi ya Bu ya. nggih, Eh, jadi gini Bu, seperti sudah saya jelaskan tadi, eh, tentang kondisi anak-anak ini kan memang sangat variatif ya Bu ya. Jadi kami memang ada tim tersendiri di luar juri, tim untuk klasifikasi. Jadi nanti beberapa anak yang seumpama ganda atau dia tadi yang seperti saya sebutkan Down syndrome itu masuk mana kayak gitu ya, atau kreatin ada yang kemarin tuh anaknya kreatin Bu. Jadi ya nanti kita akan menentukan dulu Bu. Yang jelas kami menentukan terlebih dahulu klasifikasinya. Ini untuk yang terkait dengan gerak ya Bu ya. Jadi yang terkait dengan apa? Jadi intinya klasifikasinya adalah lebih berat di geraknya. Maksudnya karena ini kan koreografi pencak silat ya, seperti itu. Tapi bukan berarti semuanya masuk di masalah geraknya. Kan ada 5 ya klasifikasi. Jadi seperti itu Bu. Jadi ada tim tersendiri untuk klasifikasi. Jadi monggo Ibu tuliskan apa adanya saja. Terus yang kedua, ini teman-teman kalau mamanya ternyata anaknya nggak sekolah atau ternyata puskesmasnya kerepotan untuk memberikan ini, silakan monggo beberapa beberapa dinas yang terkait itu seperti dinas sosial itu mau memberikan keterangan kalau memang mamanya puskesmas nggak bisa atau kalau ke rumah sakit juga harus bayar dan sebagainya lebih mahal dan sebagainya, monggo dinas sosial bisa memberikan surat keterangan disabilitas seperti itu. Ye, apakah sudah jelas informasinya? ya terkait surat keterangan Bu. Ye, Kalau ya diagnosa autis itu kan sudah didapat sejak kecil. ye. Itu ada surat keterangan dokter ketika waktu masih kecil gitu kan. Sehingga sekarang sudah 22 tahun usianya, apakah perlu membuat lagi Ye. surat keterangan itu atau bisa pakai surat keterangan yang lama saja? Surat keterangan itu kan memang yang terbagus adalah yang terbaru ya kan Bu. Jadi monggo dituliskan saja riwayatnya atau ini kan eh, di- nanti nanti kalau kami tim dari tim klasifikasi nanti membutuhkan informasi lebih lanjut kami akan menghubungi seperti itu. Oke, terima kasih. Terima Sudah kasih. jelas ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke, Ibu ini ada pertanyaan dari chat Mm-mm. dari Ibu Pak Dedi Wahyudi dari Inclusive and Vocational Center. Anak kami yang terdaftar ada 4 dengan bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Mohon jelaskan terkait pembuatan video karena ini tidak boleh diedit. Apakah hanya memasukkan keterangan kegiatan? Apa itu termasuk edit video? Jadi ini untuk lomba UKM. Nggih, iya. Baik. Saya ingin menyampaikan bahwa yang nggak boleh diedit tadi kan yang gerak ya Bu ya, karena sequence kan. Jadi makanya untuk koreografi pencak silat itu tidak boleh diedit. Tapi kalau untuk apa? Untuk yang ini, UKM. yang UKM ini masih memungkinkan untuk diedit ya. Ini nggak ada keterangan ya Mbak ya? Kan Iya, nggak. nggak ada keterangan, jadi diperbolehkan Ibu untuk yang Ya, UKM. seperti itu. Terus yang tadi seperti perikanan dan sebagainya, seperti sudah saya sampaikan tadi, intinya kita terbuka. Karena selama ini yang kita lakukan, kita kan sudah sering juga mengadakan lomba UKM ya. Ya tiga itu, tapi ternyata teman-teman yang lain ada yang dari ya seperti tadi apa puyuh, pertanian, monggo silakan. Nanti kita ada kemungkinan tim juri akan menambahkan kriteria di luar tiga tadi atau memasukkan saja nanti kita lihat dari teman-teman ini nanti keputusannya juga dari tim juri juga ya seperti itu. Sudah jelas Pak Dedi? Ya, sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Daumi. Silakan Ibu, boleh diinfokan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya menyambung dari pertanyaan Ibu yang dari Surabaya tadi ya tentang surat keterangan. Eh, seperti anak saya juga kan sekarang sudah 27 tahun ya, jadi diagnosanya kan masih kecil. Apakah cukup untuk
umpamanya surat keterangan dari dokter saja gitu cukup enggak ya bahwa dia menyatakan berkebutuhan khusus gitu. Oke. Eh, Sebaiknya surat keterangannya lebih jelas ya Bu ya. Tapi sebetulnya untuk UKM ini kan tidak ada kategorisasi di disabilitasnya. Jadi Hmm. nggak masalah sebetulnya kalau untuk yang kita lebih tekankan di sini surat keterangan itu kan terutama untuk yang ada masalah gerak itu tadi ya Oh, Bu sih ya. yang silat, oke. Di UKM tidak ada. Oke. Terima kasih Sawitri. Mbak Li lebih lebih ringan ya. Misalnya kalau kita cuma dari Ya, dokter iya. aja gitu. Oke, Ya, siap Ibu. matur Terima suwun. kasih. Dan UKM saya tambahkan UKM ini adalah perorangan ya, tidak bisa kalau dua orang kayak gitu. Tapi kalau dimungkinkan, umpamanya karena anaknya kurang verbal atau verbal terbatas, silakan kalau ada coach ataupun tapi ada penjelasan gitu supaya supaya lebih ini apa lebih bisa diterima gitu ya. Siap Bu. Siap Bu Sawitri. Matur suwun. Oke, baik Bapak Ibu mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, didiskusikan atau ada yang ingin klarifikasi dari THB-nya? Monggo kami persilakan. Mm-mm. Atau dari Bu Sawitri mungkin ada statement yang mau disampaikan Ibu kepada para peserta? Ini tentang koreografi pencak silat, tentang senjata ya. Senjata ini boleh, intinya boleh tangan kosong, boleh di, dalam 3 menit itu ada tangan kosongnya, ada senjatanya boleh. Atau tangan kosong tok juga boleh. Terus kemudian senjatanya boleh dua, boleh satu, boleh maksudnya macam-macam boleh, mamanya pecut silakan, kipas silakan, kayak gitu. Jadi intinya karena ini kan lebih ke koreografi pencak silatnya ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, ada eh, monggo kalau ada pertanyaan lain. Ada Terus pertanyaan terkait teman-teman, surat ya ya, keterangan. saya lupa lagi Mbak Ellen. Oh Jadi iya, gini, teman-teman boleh ikut dua, ya. Jadi seumpama apa mau ikut koreografi pencaksilat dan UKM boleh, gitu ya. Seumpama mau ikut UKM-nya, saya mau ikut UKM yang craft sama kuliner, boleh nggak Bu? Ya boleh, tapi nanti kan tetap keputusan adalah di juri ya. Jadi nanti kami akan kalau memang bagus dua-duanya ya bisa bisa dua-duanya, tapi kalau enggak ya mungkin dari juri akan menilai salah satu seperti itu. Ya. iya. Dan bagi yang ikut dua kategori, misal ikut craft sama apa namanya kuliner itu juga harus memberikan dua video Bu ya sesuai dengan usaha. Ya, jelas. Ini pertanyaan terkait surat keterangan tadi sudah dijelaskan Bu ya dari sekolah juga bisa Kak Bu. Ya, silakan. Dari intinya karena pengalaman kami kemarin yang lomba pencaksilat kemarin itu eh, ada puskesmas yang nggak berani memberikan surat keterangan. Terus ternyata kami kan juga melakukan workshop ya di beberapa daerah maupun yang waktu pertama lomba pencaksilat yang pertama kami kan juga melakukan workshop by online. Kalau yang sekarang ini kami melakukan workshop by offline di beberapa kota. Ini surat keterangan itu seumpama sekolah nggak bisa, puskesmas nggak bisa, dan sebagainya, boleh ke dinas, ya. Dinas sosial terutama. Karena beberapa tempat yang kami datangi kemarin waktu workshop itu, dinas sosial itu bersedia memberikan surat keterangan. Gitu. Monggo. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Bongso. Monggo boleh diinfokan pertanyaannya Bapak. Oke, terima kasih waktunya. Pertanyaan kedua nih. Sebenarnya bukan pertanyaan ini, lebih memastikan aja Mbak Ellen, karena tadi pertanyaan ini ditanyakan oleh pertanyaan penanya yang pertama. Saya lebih ke waktu ke poin dua itu nggih, untuk video ya, yang pencak silat utamanya. Di situ kan maksimal 3 menit. Meskipun tadi sudah dijelaskan 3 menit itu dihitung mulai gerakan. Tapi kita sepakati di forum TM ini
bahwa segala aturan yang sudah ditentukan oleh panitia yang ada di Juknis akan berubah dalam waktu TM, kan semacam itu, nggih. Maka kita sepakati waktu di sini, kita sepakati 3 menit itu kita tambah atau 3 menit itu saja kita sepakati. Maka mengingat ke dalam pencak silat, kata penanya yang pertama tadi betul. Maka kita harus ada perkenalan terlebih dahulu, baru kita mulai gerakan dan sebagainya. Untuk 3 menit, saya rasa kurang semacam itu. Monggo kita sepakati yang ikut lomba pencak silat ini berapa di dalam ini. Kita sepakati bersama dengan panitia maupun dengan host dalam kesepakatan dalam waktu ini. Terima kasih. Semacam itu lebih menekankan untuk adanya ketentuan yang sama lah gitu. Terima kasih Ya, Mbak Ellen. ya. Eh, jadi saya minta izin untuk menjawab ya. Jadi seperti yang pertama kemarin, eh, dimulainya menitnya itu adalah pada saat sesudah sesudah perkenalan, ya kan? Sesudah perkenalan terus ada aba-aba, satu, dua, tiga, tung, mamanya tungnya entah terserah pakai gamelan atau pakai apa, silakan. Nah itu mulai dihitung, Pak. Jadi sebetulnya 3 menitnya adalah tetap di luar dari perkenalan, seperti itu. Gimana, Pak? Oke, Halo? ya kami paham dengan penjelasannya Bu, tapi Ya? mengacu kepada pengalaman-pengalaman kami di lomba-lomba di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah, Ye? itu 3 menit itu kan sangat singkat sekali Bu. Nggih, sangat singkat sekali. Apalagi kita peserta didik kita itu tunarungu. Nah, Ya. di samping itu kita dikasih kode tit mulai, maka di situ juga ada errornya juga, kurang Mm-mm. fokusnya juga. Maka dengan musik yang dilantunkan dengan gerakan yang ada di video nanti akan juga berubah dengan semacam itu. Ini makanya saya ingin menekankan Hmm? saja, ini kita mau ada kesepakatan di dalam TM ini atau kita tinjuk nis ini aja 3 menit dengan penjelasan dari sampean ini. Itu. Terima kasih. Oke, kembali lagi Pak ya, sepertinya meskipun 3 menit itu adalah cepat, tapi kami sudah memperhitungkan Pak. Jadi sebetulnya pada waktu lomba yang kemarin, yang pertama itu eh, kan ada IPSI apa gerak baku dari IPSI dan juga solo kreatif. Di mana kalau gerak IPSI itu kan 14 jurus, terus kemudian sebetulnya adalah semuanya 3 menit, ya kan? Tapi ternyata kan hanya tangan kosong saja, 7 jurus saja. Itu pun yang harusnya 1 menit 20 atau sekitar 40 detik, ternyata kan kita bisa audit ya, kita bisa perpanjang sampai 3 menit. Jadi 3 menit itu memang relatif, apalagi kalau sekarang ini Pak, sangat 3 menit itu eh, lebih lebih fleksibel, lebih lebih lama gitu Pak. Maksudnya tetap 3 menit, tapi karena kita tidak ada yang silat baku, monggo kalau teman-teman mau pakai silat baku dari IPSI silakan. Tapi menurut kami, menurut panitia yang terdiri dari tadi jurinya dan ada yang dari silat juga. Jadi kami insya Allah kami memahami tingkat kesulitan teman-teman disabilitas untuk mengikuti lomba ini. Jadi 3 menit ini sudah kami perhitungkan, sudah kami apa? Ya oleh. Ya, seperti itu. Intinya 3 menit itu relatif cukup lah untuk melakukan gerak koreografi silat ini, Pak. Seperti itu ya, dimulai dari sesudah perkenalan. Ya, seperti itu, Pak. Atau Baik, Mbak Ellen terima kasih Bu. siap-siap. Ya, ya, cukup 3 menit ada yang sampai gitu. Terus ini tadi ada yang bilang kalau 9 tahun lebih gimana? Begini ya, Bu. Pertimbangan kami 10 tahun sampai dengan 35 tahun. Sebetulnya untuk disabilitas itu kan umur juga tidak eh, kalau kami mendefinisikan ABK maupun disabilitas itu umur bisa sangat
variatif ya. Ada yang bisa namanya anak berkebutuhan khusus, namanya anak kan kurang dari 18. Tapi bisa juga boleh lebih dari 18 selama umur mentalnya kurang dari 18. Jadi kenapa kami apa cut off-nya 10 sampai 35 karena kami juga mengacu dari teori ya, LTAD long term athlete development di mana anak-anak apa untuk disabilitas sebenarnya bukan long term athlete development kan bukan hanya yang disabilitas nih. Jadi kami banyak pertimbangan dari teori maupun praktek yang sudah kami lakukan sehingga ya sebaiknya memang mulai dari umur 10 karena diharapkan dia compete bisa bersaing dan bisa ada motivasi dari anaknya tersebut. Dari kami juga dapat masukan dari psikolog dan sebagainya sehingga memang cut off-nya adalah usia 10. Ye. Jadi kalau masih 9 tahun ya monggo insya Allah kami ini tujuannya adalah karena pencak silat ini adalah gerakannya itu sangat lengkap, ya semuanya ada tangan, kaki, badan, kepala, leher dan sebagainya itu digerakkan. Jadi tapi kami masih membutuhkan apa penelitian lebih lanjut. Jadi eh, apa kami intinya kemanfaatan dari pencak silat ini adalah sangat bagus sehingga kami perlu mensosialisasikan karena dalam Paralimpik dalam lomba-lomba yang dilakukan oleh MPCI juga masih belum ada pencak silat gitu ya. Jadi kami masih range-nya ini untuk sementara berdasarkan juga dari pengalaman lomba yang kemarin kita lakukan maupun teori, praktek dan sebagainya. Jadi memang cut off-nya 10 tahun. Ya. Kalau yang masih 9, monggo insya Allah kami akan melakukan lomba lagi tahun depan seperti itu. Ya. Silakan Mbak Ellen. Oke. Ada yang mau bertanya teman-teman? Bapak Ibu silakan bila masih ada pertanyaan. Intinya nanti Mbak Ellen akan menyampaikan rekaman ini di dalam WA Group ya. Jadi teman-teman yang nggak bisa mengikuti, monggo menyimak di rekamannya. Nih, sudah nggak ada Mbak Ellen kayaknya ya. Iya, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa langsung diinfokan saja di grup supaya semuanya tahu informasinya. Kemudian untuk informasi TM ini nantinya bisa diakses di YouTube. Nantinya akan kami kirimkan linknya juga rekapan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan akan kami kirimkan di grup. Eh, Bapak Ibu juga nantinya akan kami berikan informasi terkait pengumpulan video atau submit video yang maksimal tanggal 28 Oktober. Jadi monggo diberikan video yang terbaik supaya bisa memaksimalkan potensi pesertanya. Juga jangan lupa untuk mematuhi peraturan dan ketentuan lomba yang sudah kami infokan di TM ini. Kami dari tim Peduli ABK mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu untuk hari ini. Saya izin untuk pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.